berbicara tentang Allah. Nabi mengatakan, apabila tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, Allah akan turun ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan dunia, yaitu langit yang pertama, dan itu akan berlanjut sampai terbitnya fajar. Maka kita pahami seperti apa yang dikatakan Nabi, bahwa apabila malam sepertiganya telah datang, yang terakhirnya telah datang, Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat dan sujud, memohon dan berdoa kepada Allah, bersatu dua kedekatan. Kedekatan hakiki dan kedekatan maknawi. Kedekatan hakiki bahwa Allah memang lebih dekat kepada kita dibanding di siang hari, dibanding bukan sepertiga malam yang terakhir Allah di atas arsy, namun sepertiga malam yang terakhir Allah di langit dunia yang pertama, turun ke langit dunia yang pertama. Berarti Allah lebih dekat secara hakiki, benar apa adanya. Dan kita juga lebih dekat secara maknawi, karena kita lebih dekat kepada Allah ketika sujud dibanding ketika bermain game. Jangan kita bertanya, apa benar Nabi ya? Hendaknya kita bertanya, apa benar pemahaman saya ini? Kok pemahaman saya berbeda dengan pemahaman Nabi? Jangan Nabi yang kita pertanyakan. Pertanyakan kita dengan pemahaman kita. Nabi direkomendasi oleh Allah, maksum, tidak akan mungkin salah. Namun kita nggak maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nakuna minal juhala'i alladzina yash'uruna bi annahum muhtadun. Semoga Allah jauhkan kita dari menjadi orang-orang bodoh, jahlun, tersesat, tetapi merasa paling benar. Amin, Allahumma amin. Lucunya ustadz salafi wahabi itu ketika bicara hadis selalu merasa seolah-olah mereka yang paling paham maksud Rasulullah. Sehingga kalau Anda cermati petikan Ustadz Maududi ini, dia seolah-olah ingin mengatakan kalau ada orang yang tidak sama dengan pemahamannya, berarti tidak sama dengan pemahaman Rasulullah. Itu min alamatil jahli wal hamakoti bila nakirin, tanda-tanda kebodohan yang tidak ada yang mengingkari. Kenapa? Karena apapun yang disabdakan Nabi itu namanya mantuk. Jadi Nabi itu, kita ambil dari Nabi itu ucapannya, bukan pemahamannya. Ya. Pemahaman itu, mafhum itu tafsiran. Beda kalau Nabi menjelaskan tentang kandungan Al-Quran, itu namanya pemahaman Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis. Kalau hadis Nabi sendiri, itu mantuk, bukan mafhum. Maka ulama berbeda-beda pendapat. Dan akan saya buktikan bahwa akidahnya Maududi ini adalah akidah yang rusak, yang sangat bertentangan dengan akidah ulama salafus soleh. Dan mari kita akan tahu bahwa akidah salafi wahabi itu sejatinya mengekor akidahnya Ibnu Taimiyah, bukan akidahnya ulama salafus soleh. Perhatikan ketika Maududi menjelaskan tentang Allah turun, dia mendetailkan bahwasanya Allah itu turun lalu merubah jarak menjadi lebih dekat dengan orang di bumi karena Allah sedang berada di langit pertama, artinya langit paling bawah. Na'udzubillah, itu mujassimah, itu meyakini bahwa Allah berbentuk materi, berbentuk jisim, itu mujassimah. Jadi ketika Allah turun maka kedekatannya menjadi dua, kedekatan maknawi karena orang sedang beribadah, dan juga kedekatan hakiki. Itu bukan sabda Nabi, tidak pernah Nabi bicara tentang kedekatan hakiki, itu pemahaman dia saja. Tapi dinisbatkan kepada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah itu akidahnya Tuhan itu bisa pindah-pindah dari atas turun ke bawah. Jadi Tuhannya itu seperti loncat-loncat. Bagaimana bisa kita mengatakan Allah itu munazzah an sifatil makhluk, Allah tersuci dari sifatnya makhluk kalau loncat-loncat di atas turun lagi ke bawah? Padahal ulama itu tidak pernah ada yang mengatakan Allah itu pindah dari atas ke bawah. Mari kita buktikan apa yang saya sampaikan ini langsung diambil dari kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Babut targhibi fid du'a wa dzikri fi akhiril laili wal ijabati fihi. Ini kita bedah langsung hadis yang disampaikan oleh Maududi itu, dan kita bandingkan bagaimana pemahaman ulama dengan pemahaman Maududi, bukan dengan pemahaman Nabi.
Jangan sampai orang berpikir Nabi kita itu menjelaskan Allah itu lompat-lompat, kan jadi lucu. Naik turun, udah kayak apa tahu. Nah, perhatikan. Di situ qauluhu yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Perhatikan bagaimana syarahnya ulama. Nah, hadis sebelumnya kan sudah dijelaskan sama Maududi itu, bahwasanya Tuhan itu di sepertiga malam terakhir, setiap sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia, kemudian berkata, siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan, kan begitu. Bagaimana sarahnya ulama? Bagaimana pemahaman ulama? Hadal hadisu min ahadisis sifati. Ini adalah hadis yang bicara tentang sifat Allah, ya. Wa fihi madhabani masyhurani, dan di dalam hal ini, di dalam sifat Allah itu ada dua madhab yang masyhur lil ulama'i, di kalangan para ulama. Ahaduhuma, salah satu atau yang pertama dari yang kedua, wa huwa madhabus salafi, dan ini adalah madhab salaf, wa ba'di al mutakallimina, dan juga diikuti oleh sebagian ulama mutakallimin, annahu yu'minu bi annaha haqqun ala ma yaliku billahi ta'ala. Jadi di antara dua madhab yang populer di antara ulama itu, yang pertama ini adalah madhabnya ulama salaf dan juga sebagian ulama mutakallimin. Apa? Yaitu sifat itu dipercayai dengan sebagaimana sifat itu terucap, turun ya turun, ya. Perhatikan ini pentingnya, dan itu benar hakun, Allah tuh. Ini cantik, ini nggak banget. Tapi tahu nggak sih, yang awalnya cantik bisa berakhir jadi sampah? Pasar Bolnas, auto kalapan. Turun ya turun sudah. Tetapi itu hanya cocok untuk Allah. Artinya turun yang bukan cocok untuk makhluk. Kalau turun yang cocok untuk makhluk, tidak cocok untuk Allah. Nah, kemudian perhatikan di situ. Wa anna zahiraha al-muta'arafa fi hakina ghairu muradid. Sementara makna dasar atau makna zahir yang kita kenal dari arti turun itu jelas bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh hadis itu. Sampai di sini sudah mulai jelas nampak bahwa ucapan Maududi ini jelas bertentangan dengan ucapan ulama salaf, karena Maududi menjelaskan Allah turun itu sama dengan turunnya makhluk, sehingga semakin dekat ke bawah, semakin dekat dengan manusia, dekat secara jarak, secara hakiki. Sementara kata Imam Nawawi di sini, ulama salaf justru ketika mengatakan mengimani hadis itu justru dengan meyakini bahwa bukan makna yang kita kenal. Kemudian diperjelas lagi, wala yatakallamu fi ta'wiliha ma i'tiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil mahluki wa anil intiqali wal harakati wa sa'iri simatil khulqi. Perhatikan Maududi. Dan mereka ulama salaf itu dan sebagian ulama mutakallimin tidak mentakwil, tidak bicara tentang takwilnya lafaz itu, tetapi mereka tetap meyakini ma'i'tiqadi tanzihillahi, bahwa Allah itu suci atau tidak mungkin bersifat dengan sifat-sifatnya makhluk. Apa contohnya sifatnya makhluk? Al-intiqal, pindah. Perhatikan Pak Maududi. Jadi namanya pindah dari atas ke bawah, itu namanya sifatnya makhluk. Ini akidah ulama salaf, dan itu disucikan dari Allah. Juga wal harokat, bergerak dari atas ke bawah, nanti naik lagi. Aduh, Tuhan kok lompat-lompat. Wasairi simatil hulki, dan ciri-ciri makhluk yang lain. Ketika kita itu mentafwid, ini bahasanya tafwid namanya. Artinya tidak mentakwil, itu tetap tidak lalu kita menyamakan Allah dengan makhluk, tapi tetap kita hindarkan Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi yang namanya dengan memahami teks itu tidak bisa secara dohir walaupun kita tidak mentakwil. Karena kalau dohir yang muta'aruf yang kita kenal itu adalah sifat-sifat dari makhluk. Jadi dari sini sudah jelas bahwa pindah atas ke bawah itu sesuatu yang aneh. Bukan akidahnya ulama salaf, itu akidahnya Ibnu Taimiyah, akidahnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan ulama-ulama mereka saja itulah ya. Wasani madhabu aktsaril mutakallimina wa jama'ati minas salafi. Dan ini yang kedua madhabnya mayoritas ulama mutakallimin dan juga sebagian sekelompok besar juga dari ulama salaf. Wa huwa muhkahuna an Malik wal Auza'i, dan
madhab ini atau pendapat ini diceritakan dari Imam Malik dan Imam Auza'i. Artinya ini akidahnya Imam Malik dan Imam Auza'i. Apa katanya? Ala annaha tata'awwalu ala ma yaliku biha bihasbi mawatiniha. Pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i, sifat Allah nuzul itu ditakwil dengan makna yang cocok. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Begitu ya. Jadi itu, akidahnya itu ditakwil. Tidak diartikan turun seperti yang dikatakan oleh Maududi, juga tidak diartikan turun seperti yang dikatakan oleh ulama salaf sebelumnya yang tidak mentakwil. Tetapi tujuannya sama, mensucikan Allah dari sifat makhluk, sifat turun pindah dari atas ke bawah, lompat-lompat. Nah, kemudian fa'ala ta'awwalu hadzal hadisa ta'wilaini. Ahaduhuma, maka dengan adanya takwil ini, maka lafadz nuzul itu oleh ulama salaf maupun juga ulama mutakallimin ditakwil dengan dua macam takwilan. Yang pertama, takwilu Malikin ibni Anasin wa ghairihi, yaitu takwilnya Imam Malik dan ulama yang lainnya. Maknahu, arti dari nuzulnya Allah itu apa? Tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Yang turun itu rahmatnya Allah, perintahnya Allah, dan malaikatnya Allah. Bukan Allah yang turun, Pak Maududi, ya. Kalaupun mau dikatakan Allah turun, tidak sama yang seperti Anda jelaskan. Kenapa? Karena yang kamu jelaskan itu adalah akidahnya mujassimah. Akidah orang yang berpikir Allah itu berbentuk jisim. Orang yang tidak mentakwil ulama salaf pun tidak menjelaskan bahwa Allah turun ke bumi terus lebih dekat dengan orang di bumi. Itu akidahnya Ibnu Taimiyah, akidahnya Ad-Darimi. Di mana semakin tinggi semakin dekat, berarti ketika Allah sedang di bumi, Allah ketika malam lebih dekat dengan manusia daripada ketika siang. Itu akidah orang aneh ya. Tidak ada ulama yang salafus soleh berakidah seperti itu. 4 madhab, bahkan para sahabat, para tabiin, tidak ada satupun yang akidahnya seaneh itu. Tuhan siang malam beda, kalau siang lebih jauh, kalau malam lebih dekat. Jauh dekat, udah kayak angkot aja Tuhannya ya. Kemudian wasani, yang kedua, annahu alal isti'arati, bahwa itu adalah majaz isti'arah. Nah, harus paham, makanya Salafi Wahabi kelemahannya kan tidak paham ilmu seperti ini. Isti'arah itu apa? Balaghah ya. Majaz isti'arah, tasbih berarti. Tetapi dibuang salah satu torfat tasbihnya, salah satu ujungnya dibuang. Wa maknahu, maksudnya adalah al-iqbalu ala da'ina bil ijabati. Jadi maksudnya bukan Allah turun, tetapi Allah menyambut orang-orang yang berdoa itu dengan mengijabahkan atau mengabulkannya. Wal lutfi, dan menyambut dengan kelembutan. Intaha. Jadi begitu ya. Di Salafi yang mengklaim mengikuti ulama salafus soleh mengartikan Allah turun seperti Pak Maududi ini, itu Salafi KW3, Salafi ngaku-ngaku. Salafus soleh memahami turun, okelah turun, tetapi tidak seperti makhluk. Sementara yang dijelaskan oleh Maududi itu ya jelas itu turunnya makhluk. Di situ ada harokat, ada gerak, ada intikal pindah, sehingga ada jarak, semakin jauh semakin dekat. Padahal kata Imam Hanafi, dekat dan jauh dengan Allah laisa min al masafah, bukan dari jarak ya. Jadi kalau dalam pikiran kamu Allah itu naik dan turun, ini jelas mujassimah. Berarti ketika Allah ada di langit, yang pertama itu berarti Allah sedang diliputi oleh alam, berarti sedang masuk ke dalam alam, berarti sedang lebih besar alam ini daripada Allahnya. Itu aduh aneh akidah seperti itu ya. Semoga kita terhindar dari orang yang soyes merasa paling paham hadis Nabi, dan ketika menjelaskan hadis pakai mulut dan giginya sendiri, tidak pernah pakai kitab para ulama. Dan itu bukti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang rapuh. Semoga kita terhindar. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.